Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Iya, semuanya. Semuanya. Jangan lupa subscribe channel Azhar Icang ini supaya channel YouTube ini ada gunanya. Tidak bisa kembali. Apakah itu? Waktu salah satu perkara yang tidak bisa kita ulang kembali. Waktu yang telah terlewati tidak dapat diulang dan diganti. Waktu menjadi sarana bagi manusia untuk melakukan perbuatan yang baik. Nantinya segala perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas waktu yang telah kita pergunakan selama hidup. Islam menjadikan waktu sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. Semboyan bagi seorang mukmin adalah time is doing, waktu adalah tindakan amal. Berbeda dengan orang barat yang mengatakan, time is money, waktu adalah uang. Sebuah semboyan yang setidaknya benar-benar menggambarkan pola pikir mereka yang individualis, materialistis, dan kapitalis dalam menyikapi arti sebuah waktu. Sedangkan orang Arab mengatakan di dalam pepatahnya, waktu diibaratkan pedang, jika engkau tidak memotongnya, maka waktu yang akan memotongmu. Dari waktu, manusia harus dapat memahami tujuannya diciptakan, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Manusia harus memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya di dunia untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan di akhiratnya yang kekal dan abadi. Islam telah memberikan pujiannya serta memberikan sifat orang-orang yang mengisi waktunya dengan berpikir dan menjalankan ketaatan di jalan Allah dengan sebutan ulil albab atau orang yang berakal. Umat manusia betul-betul berada dalam kerugian yang nyata apabila tidak memanfaatkan waktu pemberian Allah seoptimal mungkin untuk berjalan di atas ketaatannya. Ucapan adalah cerminan pikiran seseorang. Pikiran jernih akan memantulkan ucapannya yang jernih. Pikiran kotor akan memantulkan kata dan ucapan kotor. Karena itu setiap kata yang dikeluarkan dari mulut menggambarkan kepribadian dan pikiran seseorang. Mulut bisa mendatangkan pahala, tetapi juga bisa menjadi pintu dosa. Ucapan buruk seperti mencela orang, memaki, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang, dan sebagainya merupakan salah satu pintu dosa yang amat rawan, sehingga disarankan mengendalikan lidah serta ucapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai dan membenci hamba-hambanya yang suka mengucapkan kata-kata kotor, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran.
Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 148. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Quran Surah An-Nahl ayat 25. Mulutmu harimaumu. Ada pesan tersirat dalam ungkapan ini, yakni bahwa mulut seseorang ibarat harimau yang siap menerkam setiap saat. Mulut digambarkan sebagai harimau berbahaya, membahayakan, maka hati-hatilah dengan mulut sebab sewaktu-waktu dapat menerkam. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi seseorang terpaksa berurusan dengan pihak berwajib karena penghinaan, karena melakukan pencemaran nama baik, karena kepleset lidahnya dalam berbicara. Inilah mengapa dikatakan, mulutmu harimaumu. Hendaklah sebagai umat muslim, kita dapat mengontrol apa yang kita ucapkan. Seorang mukmin yang menjaga agama dan hatinya akan berusaha sedikit bicara. Hal ini dikarenakan, bukan tidak mungkin sebuah ucapan yang barangkali tidak disengaja dapat mendatangkan murka. Sama halnya, waktu dan ucapan, kesempatan juga tidak dapat diulang. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai umat muslim menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan apa yang menjadi larangannya. Kita harus dapat bersyukur dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menunda waktu atau menunda pekerjaan yang ada. Bagi orang yang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu dengan sabar sampai kesempatan itu datang. Dan apabila sekian lama ditunggu kesempatan itu belum juga datang, maka dia akan mengambil keputusan. Ya, ini memang sudah nasibku, alias putus asa. Sementara bagi orang yang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara dengan segenap kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu ada datang padanya. Orang tipe seperti ini mempunyai prinsip, kesempatan tidak datang begitu saja, tetapi kesempatan harus dicari, atau diciptakan. Dan bagi orang cerdik, dia akan memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya, karena dia menyadari bahwa kesempatan adalah karunia yang sangat berharga. Kesempatan tidak dapat terulang. Misalnya Jumat tanggal 20 Juni tidak ikut sholat Jumatan, maka kesempatan hadir sholat Jumat hilang. Tidak dapat diulang, apalagi ditarik lagi. Kesempatannya tersedia pada hari Jumat yang berbeda. Berdosa. Pesan yang terkandung di sini yaitu, jangan membuang kesempatan, jangan menunda waktu, menunda pekerjaan, dan sebagainya. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Manfaatkan peluang yang ada dengan sebaik mungkin. Waktu, ucapan, dan kesempatan adalah 3 perkara yang tidak akan kembali. Demikian video kali ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.